teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan kembali membahas kumpulan soal kompetensi teknis bidan. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja baca ke soal nomor 1. Bayi laki-laki lahir spontan 1 jam yang lalu di PMB. Hasil pemeriksaan suhu 35 derajat Celcius, berat badan 2300 gram, panjang badan 48 cm, bayi tampak kedinginan dan muka bayi tampak pucat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke teman-teman, nah di sini kita perhatikan lagi dia lahirnya di mana. Nah di sini dia lahirnya di PMB ya, atau di klinik bidan. Nah kemudian suhunya itu 35 derajat Celcius, artinya di bawah normal ya teman-teman. Ini bayinya hipotermi teman-teman. Kemudian BB-nya juga 2300. Dari inspeksi yaitu tampak kedinginan dan muka bayi tampak pucat ya teman-teman. Jadi kira-kira apa tindakan yang bisa dilakukan oleh bidan tersebut? Kita baca dulu opsinya. A. Melakukan metode kanguru. B. Memberikan ASI eksklusif kepada bayi. C. Memasukkan bayi ke dalam inkubator. D. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik. E. Lakukan rujukan segera untuk pemeriksaan lanjutan. Oke teman-teman. Nah di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, melakukan metode kanguru. Nah ini tujuannya supaya suhu bayinya itu kembali normal teman-teman. Yaitu dari 35 diharapkan bisa naik menjadi 36,5 ya teman-teman suhu normalnya. Nah tapi apakah semua bayi bisa dilakukan metode kanguru jika dia mengalami hipotermi? Adapun beberapa syarat untuk melakukan metode kanguru ini teman-teman. Yang pertama, berat badannya kurang dari 2500 ya. Jadi tuh dia, tapi kalau misalnya bayi-bayi yang lahirnya sekitar kurang dari 2000-an, itu disarankan inkubator teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, refleks hisapnya itu baik ya. Jadi tidak ada gangguan dari perkembangan si bayi tersebut teman-teman. Jadi metode kanguru ini dimanfaatkan untuk bayi-bayi yang sehat ya, tidak dianjurkan untuk bayi-bayi yang sakit. Jadi refleks hisapnya baik juga ya teman-teman, dan tidak ada penyakit penyerta lainnya teman-teman, seperti itu. Nah jadi untuk soal nomor 1 itu jawaban yang paling tepat adalah yang A, poinnya 5. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Wanita usia 27 tahun datang ke PMB bersama suami ingin berkonsultasi tentang perencanaan kehamilan. Hasil anamnesis selama menikah 1 tahun, belum memiliki anak, terlambat haid 14 hari, siklus haid 35 hari, dan aktif melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 81, suhu 36,7, pernapasan 20, berat badan 75, tinggi badan 145, dan plano tes negatif. Apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut? Nah, kita lihat apakah ada yang aneh dari soal ini teman-teman ya. Di sini dia terlambat haid 14 hari. Siklus haidnya 35 hari ya. Oke, kemudian dia aktif nih ngelakuin hubungan seksual. Kita lihat lagi berat badannya. Berat badannya 75, tinggi badannya 145. Nah, ternyata dia sudah menikah selama 1 tahun tapi belum punya anak teman-teman. Nah, ini kira-kira masalahnya apa ya? Nah, jadi bisa jadi berat badannya berlebih ya teman-teman, yaitu obes. Nah, kalau obesitas itu bisa mempengaruhi hormon menstruasinya teman-teman, makanya dia ada keluhan terlambat haid 14 hari ya, kemudian siklus haidnya itu panjang ya teman-teman, 35 hari seperti itu. Nah, kira-kira apa sih konseling yang tepat untuk kasus tersebut? Kita baca dulu opsinya. A. Diet nutrisi. B. Olahraga teratur. C. Anjurkan ke dokter SPOG. D. Screening kesuburan. E. Pemeriksaan penunjang. Nah, ini teman-teman untuk bidan pertama kali yang harus dihitung adalah IMT-nya teman-teman ya. Kita ingin tahu ini kira-kira ibunya itu masuk kategori apa? Kategori gemuk kah, sangat gemuk kah, atau obesitas teman-teman. Coba kita hitung dulu IMT-nya. Nah, untuk rumus IMT itu adalah berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan di kuadrat dalam satuan meter, teman-teman. Jadi di sini 75, kita langsung aja ya. 75 dibagi dengan tinggi badannya itu ada 145 cm, dijadikan meter berarti 1,45 meter ya. 1,45 meter. Ini dikuadratin. Sama dengan 75 dibagi
1,45 dikalikan 1,45 itu hasilnya adalah 2,1025 teman-teman. Dan hasilnya itu sama dengan 35,6 sekian dan dibulatin menjadi 36. Nah, jadi di sini IMT-nya adalah 36 teman-teman. Nah, IMT 36 itu kategorinya masuk ke obes ya, teman-teman, obes. Nah, jadi di sini saran bidan adalah supaya ibunya itu menurunkan isi istrinya ini harus menurunkan berat badannya, teman-teman ya, supaya bisa haidnya teratur, hormon menstruasinya juga baik, teman-teman, seperti itu. Jadi konseling yang tepat pada kasus ini adalah diet nutrisi, seperti itu teman-teman ya. Jadi soal nomor 2 itu jawaban paling tepat itu adalah yang A. Jadi diet nutrisi itu diperhatikan karbohidratnya, protein, lemaknya ya teman-teman, lemak juga, kemudian serat hariannya seperti itu. Dan juga ditambah dengan olahraga teratur. Tapi apa bedanya A dan B? Nah, di sini kita lebih menekankan ke diet nutrisinya, teman-teman ya. Kalau olahraga itu kan sebagai pendampingnya aja, seperti itu. Jadi soal nomor 2 ini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Wanita usia 29 tahun datang ke puskesmas bersama suami, ingin konsultasi tentang perencanaan kehamilan. Hasil anamnesis, anak pertama umur 5 bulan, meninggal karena kelainan. Pasangan ingin mempunyai anak kembali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 22, siklus haid teratur, berat badan 55 kg dan tinggi badan 155 cm. Apakah konseling yang paling tepat dilakukan sesuai kasus tersebut? Kita baca dulu opsinya. A. Olahraga secara teratur. B. Nutrisi makanan seimbang. C. Lakukan pemeriksaan darah. D. Anjurkan makanan yang mengandung asam folat. E. Konsumsi tablet tambah darah setiap hari sebelum tidur. Oke teman-teman, nah di sini berdasarkan data ya yang ada pada soal, yaitu menunjukkan ibu ingin merencanakan kehamilan. Nah, sebelumnya ibu memiliki anak pertama umur 5 bulan yang telah meninggal akibat kelainan ya teman-teman. Nah, jadi perlu disiapkan dengan memberikan asam folat teman-teman. Asam folat itu bermanfaat untuk mencegah kelainan pada janin. Nah, dikhawatirkan takutnya nanti ini berulang lagi teman-teman, maka konsel yang paling tepat itu adalah anjurkan makanan yang mengandung asam folat. Ya, ini juga sebagai perencanaan untuk orang-orang yang mau hamil juga harus banyak makanan yang mengandung asam folat teman-teman. Yaitu salah satunya adalah mencegah kecacatan pada janin teman-teman. Kecacatannya apa aja, bisa sumbing ataupun kelainan yang lain ya teman-teman, entah itu jantung bocor atau enggak ansepalus ya teman-teman, itu bisa terjadi ya kalau misalnya kekurangan asam folat. Jadi untuk persiapan hamilnya harus menganjurkan makanan yang mengandung asam folat seperti itu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 3 ini poin 5-nya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Sepasang suami istri datang ke PMB dengan keluhan belum memiliki anak setelah menikah 3 tahun. Hasil anamnesis, ibu ingin melakukan pemeriksaan kesehatan lain karena sebelumnya telah melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Pemeriksaan darah dan sperma, siklus haid teratur, belum pernah hamil sebelumnya, hubungan seksual rutin dilakukan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, suhu 37, pernafasan 20, apakah intervensi yang paling tepat dilakukan sesuai kasus tersebut? Oke, kita baca dulu opsinya. A. Pemeriksaan fisik. B. Anamnesis mendalam. C. Pemeriksaan HCG di laboratorium. D. Rujuk untuk cek hormon dan USG skrotum. E. Lakukan pemeriksaan darah lengkap teratur. Oke teman-teman, kira-kira jawaban yang paling tepat itu apa? Nah, ini semua sudah dilakukan pemeriksaan ya, mulai dari pemeriksaan kesehatan lain, kemudian USG transvaginal, pemeriksaan darah dan sperma, dan juga di sini siklus haidnya teratur. Tapi dia tidak kunjung hamil. Kira-kira apa intervensi yang paling tepat dilakukan teman-teman? Nah, jadi berdasarkan data yang ada ya, menunjukkan bahwa pemeriksaan tambahan untuk infertilitas yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan hormon ya. Hormonnya apa aja, yaitu FSH ya, kemudian LH, kemudian testosteron teman-teman, dan satu lagi USG skrotum. Jadi untuk peningkatan hormon FSH yaitu
hormon yang memberi instruksi testis untuk memproduksi spermatozoa, teman-teman. Kemudian disertai penurunan LH dan testosteron menunjukkan adanya gangguan dalam pembentukan spermatozoa. Jadi dari pemeriksaan USG dapat diketahui ukuran testis dan adanya pelebaran saluran spermatozoa, teman-teman. Nah, jadi makanya di sini disarankan untuk cek hormon dan juga USG skrotum. Seandainya semua sudah dilakukan ya teman-teman, ini kan sudah dilakukan tapi tidak kunjung berhasil, maka intervensi lain adalah kita rujuk untuk cek hormon dan juga USG skrotum. Nah, itu adalah poin 5-nya. Oke, lanjut ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, lanjut ya ke soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Wanita usia 29 tahun datang bersama suami ke rumah sakit dengan keluhan ingin memeriksakan diri dan suami karena sudah 2,5 tahun menikah, tapi belum memiliki keturunan. Hasil anamnesis, siklus menstruasi teratur, belum pernah hamil sebelumnya, dan hubungan seksual rutin dilakukan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 37, tinggi badan 150, berat badan 60, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Apakah intervensi yang paling tepat dilakukan sesuai kasus tersebut? Kita baca dulu opsinya ya. A. Konseling gizi, B. Edukasi personal hygiene, C. Berikan suplemen penambah darah, D. Kolaborasi dengan dokter SPOG untuk USG transvaginal. Yang E. Anjurkan suami untuk melakukan pemeriksaan sperma. Oke, jadi berdasarkan data yang ada ya pada penanganan kasus infertil primer. Nah, ini tuh infertil primer, teman-teman ya, membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti USG transvaginal. Dan setelah diagnosis ditegakkan, maka dapat ditentukan tindakan yang tepat. Nah, jadi apalagi ini kan dia datangnya ke RS ya, ke teman-teman ke rumah sakit, maka kita harus berkolaborasi dengan dokter SPOG untuk USG transvaginal. Nah, tindakan ini tidak termasuk dalam kewenangan bidan, jadi harus lakukan kolaborasi seperti itu, teman-teman ya. Jadi di sini poin paling tepat itu adalah yang D. Poinnya 5. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan yang bertanya terkait tryout, bisa kalian akses langsung ke websitenya Sobat P3K. Untuk linknya udah aku cantumin di description box aku. Selain itu, untuk kumpulan soal seperti kompetensi teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara bisa kalian dapatkan di ebook terbaru aku, teman-teman. Untuk pemesanannya kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Kemudian terkait untuk bimbel itu masih dalam tahap persiapan. Kalau misalnya sudah selesai, aku bakalan infoin lanjutnya, teman-teman. Oke teman-teman, segini aja. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton, yang udah subscribe juga, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Dan sekian dari aku, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.